Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RN Studio. Oke teman-teman, hari ini kita mau reaction berita tentang Ibu Kota Nusantara ya teman-teman. Oke teman-teman, bila suka dengan video kami, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan yang sudah bergabung, terima kasih. Oke teman-teman, kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita baca deskripsi dulu ya. IKN, bagaimana rasanya hidup di sekitar kemewahan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Oke teman-teman, jangan lupa kunjungi channelnya BBC Indonesia ya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton sama-sama ya. Digelar di Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Plaza Seremoni ini. Bagi Presiden Joko Widodo, Ibu Kota Nusantara adalah pembuktian bahwa Indonesia bisa membangun ibu kota yang ramah lingkungan, modern, dan berteknologi tinggi. Tiap gedung sendiri itu juga didukung dengan water treatment plant sehingga memastikan nanti betul-betul kualitas air minum. Tapi di lapangan, kami menemukan kondisi ini kontras dengan yang dirasakan masyarakat di sekitar IKN. Perlu beli jauh, air yang bersih. Kalau di sini nggak bisa dipakai konsumsi masak, apalagi minum, kotor. Masyarakat sekitar juga menanggung dampak dari masifnya proyek pembangunan. Jadi debu itu sudah mulai datang gitu ke rumah kami. Ikuti penelusuran saya di IKN untuk melihat langsung perkembangan pembangunan kawasan pemerintahan dan seperti apa keseharian masyarakat di sekitarnya. Duplikat dari bendera Sang Merah Putih dan juga salinan dari naskah teks proklamasi ini kemudian akan diterbangkan ke Balikpapan dan kemudian nanti akan dilanjutkan menuju ke Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Sampai seminggu sebelum upacara 17 Agustus digelar, masih belum ada akses penerbangan langsung dari Jakarta menuju IKN. Jadi, sejauh ini opsinya adalah lewat Balikpapan dulu. Nah, dari Balikpapan ke IKN itu ada dua opsi jalur. Yang pertama, itu melalui jalur Samboja Sepaku dengan waktu tempuh. Ini berita tanggal 16 sebelum 17 Agustus ya teman-teman. Sekitar 2,5 jam. Kalau yang kedua itu melalui jalur Pulau Balang dengan waktu tempuh lebih singkat sekitar 90 menit. Tapi sayangnya sampai 8 Agustus 2024 ini jalur Pulau Balang itu masih belum bisa dilalui untuk umum. Jembatan Pulau Balang ini telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 28 Juli 2024 untuk mempercepat akses dari Balikpapan menuju IKN. Tapi menjelang perayaan 17 Agustus, jalur ini hanya akan dibuka secara fungsional khusus untuk tamu-tamu negara karena belum sepenuhnya tersambung dengan ruas tol. Jembatan Pulau Balang ya teman-teman, yang diresmikan oleh Pak Jokowi. Jadi, satu-satunya akses yang bisa kami lalui untuk menuju IKN adalah melalui jalur Samboja Sepaku. Jalur ini juga dilalui oleh truk-truk bermuatan besar dan kendaraan proyek. Jadi di beberapa titik terjadi kemacetan. Ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Nusantara setelah pada Februari 2024 lalu saya datang untuk meliput jalannya pemilu di IKN. Di Desa Bumi Harapan, yang sebagian wilayahnya masuk kawasan inti pemerintahan, situasinya belum banyak berubah. Sebagian warga masih bertahan di rumah mereka. Pintu dan jendela rumah harus ditutup rapat untuk mencegah kepulan debu dari jalan raya. Bagian rumah lainnya sudah kosong ditinggalkan pemiliknya. Mereka pindah menjauh dari IKN setelah menerima uang ganti rugi dari pemerintah. Di sekitar sini ada banyak pembangunan dan truk-truk proyek itu selalu melintas. Jadi situasinya sangat bising dan sangat berdebu. Tuh, lihat tuh tebal debunya seperti apa.
Kami akan berbincang dengan warga setempat soal bagaimana sih rasanya hidup dalam situasi seperti ini. Tapi sebelumnya kami juga akan menengok ke dalam kawasan Istana Negara sebelum upacara 17 Agustus digelar nanti. Presiden Jokowi ingin upacara 17 Agustus tahun ini juga digelar di IKN sebagai transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keputusan ini menuai kritik karena pemerintah dianggap keren ya gedungnya teman-teman. Ini gedung kementerian ya. terburu-buru. Seminggu menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, pembangunan Istana Garuda yang didesain oleh seniman Nyoman Nuarta memang terlihat sudah selesai. Begitu pula dengan plaza seremoni yang berada tepat di depannya dan akan menjadi tempat upacara diselenggarakan. Namun kantor-kantor pemerintah dan fasilitas lainnya di luar kompleks istana terlihat belum selesai dibangun. Sebagian jalan sudah diaspal, terutama yang menuju ke istana. Tapi banyak juga yang masih berupa jalan tanah bergelombang. Ketika berkunjung ke IKN pada Senin 12 Agustus 2024, Jokowi menyebut proyek IKN telah berjalan sesuai dengan harapannya. Namun Jokowi juga berharap pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN yang sejauh ini baru mencapai fase pertama. Udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Pada hari yang sama, Jokowi memimpin sidang paripurna Kabinet Perdana di Istana Garuda. Dalam sidang kabinet itu, Jokowi kembali menyatakan bahwa tujuan pembangunan IKN adalah untuk pemerataan ekonomi. Dari kawasan istana, kami kemudian mengunjungi Hunian Vertikal Khusus Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pemerintah menyediakan hunian vertikal ini secara gratis untuk ASN yang akan pindah ke IKN. Hunian ini memiliki fasilitas tap water, yaitu air keran yang bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu dimasak dulu. Dan ini adalah fasilitas tap water pertama yang ada di Indonesia. Ini kalau dari warna... Wah, airnya bersih ya, tanpa harus dimasak, boleh dikonsumsi airnya. Berarti jernih sekali ya airnya. Warnanya sih nggak ada warnanya, terus juga nggak berbau sama sekali. Dan ini saya coba minum ya. Rasanya sih kayak air minum biasa aja yang biasa kita konsumsi ketika lagi di rumah. Nggak ada rasa-rasa aneh atau nggak ada bau-bau aneh. Dan ini tadi sumber airnya itu berasal dari bendungan Sepaku yang kemudian diolah hingga layak minum. Inilah bendungan Sepaku Semoy yang krusial untuk penyediaan air baku di IKN. Daya tampungnya sebesar 16 juta meter kubik dengan debit air 2.500 liter per detik. Pemerintah mengklaim bendungan Sepaku dapat memenuhi pasokan air untuk IKN hingga kota Balikpapan. Kini, 2 tahun sejak IKN mulai dibangun, pemerintah menyatakan Nusantara telah siap menjadi tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Infrastruktur dasar seperti air bersih hingga jalan tol sudah dipersiapkan untuk menyambut upacara 17 Agustus di IKN. Oke teman-teman, itulah tadi kita sudah reaction ya di channelnya BBC Indonesia. Jangan lupa kunjungi channelnya BBC Indonesia. Di sana banyak informasi tentang ibu kota Nusantara ya teman-teman, dan berita-berita sekitarnya. Karena durasinya terlalu panjang, kita sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.